Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama Bu Devita selaku narasumber yang akan saya wawancarai tentang dunia perkuliahan. Langsung saja kita mulai untuk mempersingkat waktu juga. Jadi gimana sih Bu dunia perkuliahan itu? Dunia perkuliahan itu seperti kita ketahui ya, perkuliahan itu artinya suatu lembaga di atas sekolah tingkat atas ya untuk mencetak para sarjana di bidangnya masing-masing. Ibu sendiri kuliah itu mengambil jurusan apa? Kalau ibu sendiri kemarin itu ngambil jurusan bahasa Indonesia, sastra, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Terus kenapa ibu minat masuk ke dalam jurusan itu? Minatnya karena ibu tuh suka bikin tulisan-tulisan yang mengeksplor perasaan. Nah, jadi kalau ada perasaan senang atau sedih itu lebih suka nulis gitu. Jadi lainnya seperti puisi. Akhirnya lebih tertarik ke dunia sastra daripada yang lain. Lalu gimana sih Bu cara motivasi anak-anak muda sekarang jika mau lanjut ke jurusan yang lebih tinggi? Pendidikan yang lebih tinggi ya maksudnya. Oke. Motivasi sekarang ya tahun 2024 sekarang saja kita tidak usah membahas beberapa tahun ke depan. Sekarang saja untuk ijazah SMA, lulusan ijazah SMA itu apa sih progresnya untuk dunia kerja ke depan ya. Jadi memang anak itu, siswa itu memang harusnya diwajibkan untuk kuliah. Setidaknya S1 lah, walaupun dia tidak bisa ke S2 dan S3. Tapi intinya kuliah itu bukan hanya untuk cari gelar, tapi memang kita itu sebagai manusia ada komitmen seperti ini, belajar seumur hidup. Jadi kita lahir belajar sampai menutup usia itu belajar. Jadi kita memang harus mengasah kemampuan belajar kita dari kecil sampai tua. Jadi kita jangan berhenti. Terus berprestasi, intinya kita punya tujuan kuliah itu bukan hanya untuk cari kerja, bukan hanya untuk cari ijazah, tapi memang hidup kita itu butuh pendidikan. Jadi kalau cuma lulus sekolah SMA atau SMP berhenti tanpa ada pergerakan ke tingkatan yang lebih tinggi, itu sangat disayangkan sekali. Karena dunia itu berkembang, tidak stop di 2024, terus ke depannya nanti bahkan mungkin beberapa tahun ke depan itu S1 itu sudah sangat biasa saja gitu. Apalagi yang lulus SMA. Lalu gimana sih Bu caranya agar kita tuh nanti kalau misalnya melanjutkan kuliah tidak salah pilih jurusan? Nah, makanya sekarang dikenalin dulu minat bakat kita. Saya tuh sukanya minat saya apa, kesukaan saya itu apa, kenapa? Karena kalau kita nggak mengenali minat kita, bakat kita, takutnya salah jurusan. Karena kalau sudah salah jurusan, nggak nyaman loh. Kuliah itu kan nggak cuma 1 tahun, beberapa tahun. Dan biasakan sesuatu itu dijalani dengan minat kita, jangan atas paksaan siapapun. Kalau sudah atas paksaan siapapun, itu nggak akan tinggi hasilnya. Lalu gimana sih Bu? Kan banyak nih sistem-sistem yang di dunia perkuliahan. Sistem-sistem itu apa sih? Ya, sistem-sistemnya kita harus tahu dulu bakat kita ya, jurusan apa yang mau kita ambil. Terus kita juga harus mengenali perincian dana. Kita harus kenal juga biaya UKT-nya berapa. Karena kita harus memanajemen terus sebelum kita nyebur lah intinya ya, kita harus tahu biayanya berapa. Terus nanti di sana konsep saya seperti apa. Kemudian organisasi apa yang mau saya ikutin, itu memang harus dipikirkan secara matang dulu sebelum melangkah ke universitas, ke perkuliahan sendiri. Terima kasih sebelumnya Bu atas kesempatannya untuk wawancara. Kami cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.